Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 November 2020, kita melakukan Zoom meeting untuk pelajaran akuntansi dasar di materi persamaan dasar akuntansi. Sebelum memulai Zoom meeting ini, baiknya kita membacakan doa dulu supaya semua berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat walafiat, dan yang paling penting tetap jaga kesehatan dan lakukan 3M. Sudah disiapkan LKS akuntansi dasarnya, karena nanti ada tugas untuk kalian di tugas kedua. Hari Senin sempat Ibu share video dan materi ini. Untuk materinya Ibu share di Classroom, untuk videonya sudah ada di YouTube, namun untuk Zoom meeting baru kita lakukan hari ini. Dan untuk persamaan dasar akuntansi atau disingkat PDA, kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu bisa menerapkan persamaan dasar akuntansi, dan keterampilannya kalian harus bisa membuat persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini ada 3, yaitu untuk aktiva. Aktivanya yaitu liabilitas ditambah ekuitas. Aktiva itu bisa berupa kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Aktiva sama dengan harta perusahaan. Kas dan piutang termasuk aktiva lancar, sedangkan perlengkapan dan peralatan termasuk aktiva tetap. Kemudian ada hutang atau liabilitas. Ada 2, yaitu hutang dagang dan hutang wesel. Hutang ini disebut dengan kewajiban, artinya suatu saat perusahaan harus melakukan pembayaran karena telah melakukan transaksi di masa yang lalu. Lalu ada modal atau ekuitas yang berupa setoran modal awal, ada penambahan modal, dan fry. Ini adalah ketika si pemilik perusahaan mengambil uang pribadi untuk keperluan pribadinya. Masuk ke contoh yang pertama. Jadi pemilik penyetor uang untuk investasi. Nah, pengaruhnya kasnya bertambah, modalnya pun bertambah. Jadi apabila seseorang ingin mendirikan sebuah perusahaan, harus melakukan investasi, menaruh modal untuk kegiatan operasionalnya. Jadi aktiva kasnya bertambah dan modalnya pun bertambah. Contoh kedua, membeli peralatan secara tunai. Berarti karena kita membeli peralatan, kasnya berkurang. Dan aktiva tetap peralatannya bertambah. Contoh ketiga, membayar uang sewa ruko untuk bulan Januari. Berarti membayar uang, berarti kasnya berkurang. Berkurangnya 100.000. Modalnya pun berkurang 100.000. Dari contoh 3 soal, adakah pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan ke contoh yang lain? Ayo. Kalau diam artinya kalian sudah mengerti. Oke, dilanjutkan. Untuk contoh keempat, membeli secara kredit peralatan. Peralatannya 500. Nih, 500. Berarti peralatannya bertambah. Membeli secara kredit juga perlengkapan. Perlengkapannya berarti bertambah. Dan karena membeli secara kredit artinya timbul utang usaha. Utang usahanya berjumlah 700, yaitu dari peralatan dan perlengkapan.
Contoh nomor 5, dipinjam uang dari bank. Bunganya 12% per tahun. Berarti ini perusahaan ini membutuhkan lebih uang untuk modal usaha, maka perusahaan ini melakukan pinjaman ke bank. Maka aktiva kasnya bertambah, sedangkan utang weselnya bertambah. Contoh ke-6. Menyelesaikan pekerjaan merias pengantin, langsung dibayar. Jadi pekerjaannya hari ini, dibayarnya hari ini. Maka pengaruh transaksinya, kasnya bertambah. Modalnya pun bertambah. Contoh ke-6. Contoh ke-6 sudah. Contoh ke-7. Diselesaikan pekerjaan merias sebesar 550. Baru diterima 250. Sisanya yang 300 nanti bulan depan. Berarti ini diselesaikan pekerjaannya bulan Januari. Bulan Januari diterima tunai. Dan 300.000-nya dibayarnya bulan Februari. Maka pengaruh transaksinya, kasnya bertambah 250. Piutang usaha. Piutang usaha ini artinya milik kita yang suatu saat akan kita terima. Kalau belum kita terima, disebutnya piutang usaha. Kalau sudah diterima, nanti disebutnya kas. Dan modal yang sebenarnya kita terima adalah Rp550.000. Contoh ke-8. Diangsur utang kepada toko makmur. Pengaruh transaksinya, kasnya berkurang. Utang usahanya juga berkurang. Kalau tanda buka kurung dan tutup kurung artinya dikurang atau mengurangi. Contoh ke-9, dibayar rekening listrik. Maka pengaruh transaksinya, kasnya berkurang. Modalnya pun berkurang karena sudah mengeluarkan kas dan modal. Contoh ke-10. Diterima angsuran. Pada saat itu mengalami atau melakukan utang. Maka kasnya bertambah 150.000. Piutangnya sudah nggak ada. Piutang ini sudah berubah menjadi kas. Tetap dihitung piutang usahanya mengurangi. Contoh ke-11, diambil uang tunai karena pemilik mempunyai kepentingan pribadi. Pengaruh transaksinya, kasnya berkurang dan modalnya pun berkurang. Contoh ke-12, dibayar bunga atas wesel untuk bulan Januari. Berarti pengaruh transaksinya, kasnya berkurang, modalnya pun berkurang. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke rekapan daripada akun transaksi berikut nominalnya. Silakan. Ada 47 yang hadir. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan, lanjut ke persamaan ya. Nah, ini persamaannya dari seluruh
transaksi yang sudah kita lakukan dan sudah kita catat, tulis kembali kelompok aktiva dan liabilitas berikut ekuitas, di mana aktivanya ada aktiva lancar, yaitu kas dan piutang usaha, dan aktiva tetapnya peralatan dan perlengkapan. Untuk kelompok liabilitas atau kewajiban ada utang usaha dan utang wesel. Kelompok ekuitas terdiri dari modal. Transaksi yang tadi masukkan ke kolomnya masing-masing. Contoh, akun kas. Ada nilai 1 juta. Berarti ini ada di tanggal 1. Di contoh nomor 1 nih. Kasnya 1 juta. Modal 1 juta. 1 juta kasnya nih. Nah, kemudian modalnya 1 juta. Nih, masukkan. Akun yang lain pun juga sama. Misalkan dia dikurangi, maka tulis buka kurung dan tanda tutup kurung. Contoh nih yang terakhir, kan semua ada 12 contoh transaksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua ada 12 transaksi. Kita lihat transaksi yang di nomor 12. Dibayar bunga wesel untuk bulan Januari, kasnya berkurang, modalnya pun berkurang. Nih, kas berkurang, modal berkurang. Setelah semuanya kalian rekap di sini, terakhir jumlahkan dari atas ke bawah. Kalau yang mengurangi artinya nanti dikurangi. Cara mudahnya, kamu tambahkan dulu semua yang nilainya plus atau positif. Nih, kalau yang negatif seperti ini mengurangi itu terakhir saja biar tidak bingung. Lalu hasil yang ini adalah antara kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan itu adalah nilai daripada aktiva. Dan kelompok liabilitas berikut ekuitas itu sama. Kamu jumlahkan ke bawah. Setelah itu ada 2 kategori atau kelompok. Kelompok liabilitas atau kewajiban 500 ditambah 750 hasilnya 1.250.000. Dan kelompok ekuitas 1.717.500. Penambahan antara liabilitas dan ekuitas hasilnya sama dengan yang aktiva. Dengan kata lain, jika sudah membuat persamaan ini, nilai aktiva dan nilai liabilitas dan ekuitas harus sama atau balance. Kemudian, yang tadi masih sama. Bedanya, untuk menghitung aktiva, kalian harus menambahkan kolom biaya di bagian aktiva dan kolom pendapatan di bagian ekuitas dan liabilitas. Contoh, 100.000. 100.000 ini ada di contoh ketiga. 1, 2, 3. Kita lihat contoh ketiga. Membayar uang sewa 100.000. Kas berkurang, modal berkurang. Uang sewa disebut juga dengan beban sewa. Beban sewa. Nih, beban sewa. Biaya beban sewa atau uang sewa 100.000. Berikut yang contoh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh nomor 9 pun sama. Kita lihat contoh nomor 9.
Dibayar rekening listrik. Rekening listrik disebut dengan beban listrik. 75.000. Berikut nanti yang contoh nomor 12. Dan ada penambahan kolom pendapatan di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kita lihat di contoh nomor 6. Menyelesaikan pekerjaan merias. Artinya terjadi penambahan di pendapatan jasa. Penambahan jasa, pendapatan jasa nih. Lalu yang 550 ini timbul di contoh nomor 7. Menerima uang tunai ini disebutnya pendapatan jasa. Pendapatan jasanya di semuanya digabungkan antara kas dengan piutang 550. Udah kan? Ini tetap sama hitungan yang tadi. Nah, bedanya di sini tambahkan antara transaksi yang nomor 3, 9 dan 12. Hasilnya 182.500. Kelompok pendapatan pun juga sama. Contoh transaksi 6 dan 7 hasilnya 1 juta. Sehingga muncul persamaan dasarnya. Aktiva itu kas. Aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Atau pendapatan dikurang biaya dikurang price. Price-nya itu nanti ini. Liabilitas. Aktiva berapa? Aktiva tadi totalnya 29. 67.500. Ditambah ekuitas. Ekuitas yang mana? Nih ekuitas nih, kelompok ekuitas. Ditambah 900. Tambah buka kurung pendapatan berapa? Ini pendapatan 1 juta. Dikurang biaya, biayanya 182.500. Dikurang price. Price-nya mana? Price-nya ada di tanggal kita cari dulu price-nya. Price-nya ada di tanggal 11. Diambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp100.000. Nih price-nya. Dikurang 100. Setelah menyelesaikan ini, maka kalian harus menyelesaikan atau membuat laporan laba rugi. Formatnya adalah nama perusahaan, kemudian judulnya, dan periodenya di sini. Misalkan ini terjadinya bulan Desember, berarti per 31 Desember 2019. Contoh. Kemudian akunnya ada pendapatan 1 juta. Ini diperoleh dari contoh persamaan. Nih, pendapatan. Nilainya 1 juta. 1 juta. Kelompok biaya. Karena di transaksi ini ada 3 biaya, maka tuliskan 3 biaya ini. Ini ada 3 biaya, 1, 2, 3, sesuai dengan tanggal transaksi dan biayanya apa, masukkan berikut nominalnya. Setelah itu, laba bersihnya adalah pendapatan 1 juta dikurang biaya operasional, 182.500. Setelah menyelesaikan laba rugi, kalian harus membuat atau menyusun laporan perubahan ekuitas, di mana modal awalnya ini muncul dari pendapatan. Modal awal 1 juta ini dari pendapatan. Ditambah
laba berjalan atau laba bersih. Laba bersihnya dapat dari yang laporan laba rugi. Dikurangi FRAIP. FRAIP terjadi tadi di tanggal 100.000 nih, di tanggal 11. Ini contoh nomor 11. Setelah itu modal awal ditambah laba dikurangi FRAIP. Hasilnya 917.500. Maka hasilnya 1 juta ditambah dengan laba dikurangin FRAIP, nanti ketemu hasilnya ini. 1 juta ditambah 817.500 dikurangi FRAIP. Nah, ini. Modal akhirnya ini didapat dari 1 juta FRAIP 1 juta ditambah dengan laba dan dikurangi FRAIP. Hasilnya adalah 1.717.500. Kalau yang di sini udah selesai, terakhir membuat neraca. Bentar. Di neraca, ini acuannya juga dari contoh persamaan akuntansi. Kelompok aktiva nih, aktivalnya ada lancar dan tetap. Ini kan kelompok aktiva. Kas piutang termasuk aktiva lancar. Peralatan dan perlengkapan aktiva tetap. Nanti ini dibedakan ya aset lancarnya, kas dan piutang. Nanti kalau ada soal peralatan dan perlengkapan pindahkan ke kolom bawah ya. Ini hanya salah penulisan. Hasilnya tetap sama nanti ini sini 2.967.500. Kemudian yang kelompok pasipa dan modal ada 2, utang usaha dan utang wesel. Ini kelompok liabilitas. Tulis 2 nama akun ini, berikut nominalnya. 500 dan 750. Dan kelompok modal, modal Ayu ini, modal ini kelompok modal nih. Kelompok modal 900.000 rupiah. Kemudian laba berjalan atau laba bersih dari laporan laba rugi. Ini 817.500. Sehingga nilai antara aktiva dan pasiva tentunya balance sesuai dengan persamaan yang telah kalian buat nanti. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sambil Ibu mau absen. Kalau sudah ada pertanyaan, silakan kalian buka LKS-nya karena Ibu akan memberikan tugas kedua. Sudah disiapkan buku LKS dan alat tulisnya? Di halaman 56. Di halaman 56, sudah? Di halaman 56. Sudah disiapkan?
LKS Akuntansi Dasar halaman 56 yang remedi. Udah, Bu. Dah, itu kan ada 5 soal, benar? Iya. Untuk nomor 1 tetap. Tapi gini, kan salon manis manja baru saja didirikan oleh pemiliknya, yaitu Nyonya Ani. Kemudian, ini sampai udah benar, bukan pencatatan pesanan dasar akuntansinya. Jadi, ini cuman membeli peralatan secara tunai aja kamu ganti. Peralatan tunai ya. Tidak usah baru dibayar, dicoret ya. Membeli perlengkapan tunai sebesar 2.250.000. Paham? Yang baru dibayar 1.500.000, sisanya dibayar minggu yang akan datang kalian coret. Sehingga soal yang pertama berarti membeli perlengkapan secara tunai. Kemudian nomor 2, kalian ganti soalnya itu modal sebesar 10 juta rupiah. Nomor 2 kalian ganti menyetor uang tunai 10 juta rupiah sebagai modal awal. Sudah? Di soal nomor 3, ini soalnya adalah diambil untuk keperluan pribadi atau private sebesar 1 juta rupiah. Nomor 4, hanya sampai 7.500.000 dan yang masih berupa tagihan di-coret. Terakhir, nomor 5, itu sama persis, yaitu membayar pegawai bengkel. Bisa mengikuti? Sudah semua disimak itunya soalnya untuk nanti dikerjakan. Berarti ini masuk ke soal kedua. Setelah nanti video ini Ibu share ke YouTube, kalian yang sudah hadir di sini pun wajib komentar hadir.